Suatu ketika, Raja Harun ar-Rasyid terkena penyakit aneh. Tubuh Raja Harun ar-Rasyid terasa kaku dan pegal. Suhu badannya panas dan tak kuat untuk melangkah. Penyakitnya itu membuat sang raja tidak mau makan, sehingga sakitnya bertambah parah. Berbagai tabib sudah berdatangan mengobatinya, tetapi tetap saja sakit. Obat pun sudah banyak yang ia minum, tetapi tetap saja tidak ada hasilnya. Namun demikian, raja tidak mau menyerah. Ia ingin sembuh, maka ia pun memerintahkan pengawalnya untuk mengumumkan sebuah sayembara. Barang siapa yang bisa menyembuhkan penyakit sang raja, maka akan diberikan hadiah. Berita sayembara itu didengar oleh Abu Nawas. Ia tertarik dengan sayembara ini, maka tidak lama kemudian ia pun memutar otak dan pergi ke istana sang raja. Sang raja terkejut ketika melihat Abu Nawas datang hendak mengobati dirinya. "Hai Abu Nawas, setauku kau bukan tabib. Tapi mengapa kau ikut sayembara ini?" Heran sang raja. "Hehehehe, Tuan Raja, janganlah Anda melihat penampilanku. Walaupun begini, aku bisa mengobati orang sakit." "Benarkah?" kaget sang raja. "Berarti engkau bisa menyembuhkan sakitku juga?" "Oh, tentu Raja," jawab Abu Nawas. "Sebenarnya apa sakit Anda?" tanya Abu Nawas. "Aku juga tidak tahu, tapi aku merasa seluruh tubuhku sakit dan badanku panas. Aku tampak lesu, Abu Nawas," keluh sang Raja Harun ar-Rasyid kepada Abu Nawas. "Tuan, kalau penyakit itu sih gampang sekali menemukan obatnya," terang Abu Nawas. "Sungguh?" sang Raja terperangah. "Apa nama obatnya dan di mana aku bisa menemukannya?" sahut sang raja. "Baiklah, saya akan memberitahu Anda," kata Abu Nawas. "Nama obatnya itu adalah telur unta. Anda bisa mendapatkannya di kota Baghdad ini." "Hai Abu Nawas, awas jika kau berbohong, akan kuhukum kau," sahut sang raja. "Carilah dulu telur unta itu, jangan asal hukum saja," sanggah Abu Nawas. Keesokan harinya, sang raja berangkat dengan pengawalnya. Ia memakai baju rakyat biasa karena tidak ingin diketahui bahwa ia seorang raja. Raja Harun ar-Rasyid mengunjungi pasar-pasar yang ada di daerah Baghdad, tapi tidak ditemukan telur unta itu. Raja Harun ar-Rasyid tidak mau menyerah. Ia terus berjalan ke rumah-rumah warga, tapi tetap saja tidak bisa menemukan telur unta itu. Semangat sang Raja Harun ar-Rasyid sungguh kuat sekali. Ia tidak peduli seberapa jauh jarak yang ia tempuh. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah hutan. Raja terus berjalan tanpa menghiraukan pengawalnya yang sudah kelelahan. Sambil mengerutu, ia tetap berpikir di manakah telur unta itu berada. "Awas kau Abu Nawas, kalau aku tidak bisa menemukan telur unta itu, akan kuhukum kau," gerutu sang raja. "Pengawal, bersiaplah kalian untuk menghukum Abu Nawas besok," sahut sang raja kepada pengawalnya. "Siap baginda raja," kata pengawal yang sudah kelelahan. "Tapi lebih baik kita pulang saja sekarang," sahut salah seorang
pengawal sang raja. "Memang sepertinya kita tidak bisa menemukan telur unta itu," sahut pengawal yang lainnya. Raja Harun ar-Rasyid mempertimbangkan saran pengawalnya. Namun, beberapa saat kemudian, ia melihat seorang kakek yang sedang membawa ranting. "Tunggu dulu pengawal, kita coba tanyakan kepada satu orang lagi," seru sang raja. Sang raja menghampiri kakek yang membawa ranting itu. Melihat kondisinya yang sudah tua, ia amat kasihan. Maka ia pun menawarkan jasanya untuk membawakan kayu-kayu itu. Setelah sampai di rumahnya, sang kakek mengucapkan terima kasih kepada Raja Harun ar-Rasyid, yang ia tidak menyangka bahwa ia adalah seorang raja. "Terima kasih, Cuk. Semoga Allah membalas kebaikan cucu." "Sama-sama, Kek," jawab Raja Harun ar-Rasyid. "Oh iya, Kek. Saya mau bertanya, apakah kakek punya telur unta?" tanya Raja Harun ar-Rasyid kepada si kakek. "Telur unta?" Sang kakek kemudian berpikir sejenak. "Hahaha," tawa sang kakek. Raja Harun ar-Rasyid pun keheranan dan bertanya kepada sang kakek, "Apa saya salah tanya, Kek?" tanya Raja Harun ar-Rasyid keheranan. "Bisa Anda jelaskan?" "Cuk, di dunia ini mana ada telur unta? Setiap hewan yang bertelinga itu melahirkan, bukan bertelur. Jadi mana ada telur unta?" sahut sang kakek. Mendengar penjelasan dari sang kakek membuat sang raja dan pengawalnya tersentak kaget. Benar juga, mana ada telur unta? Unta kan binatang yang melahirkan, bukan bertelur, gumam sang raja. Keesokan harinya, sang raja dengan perasaan kesal menunggu kedatangan Abu Nawas yang telah mengerjainya. Dia mondar-mandir ke sana kemari sambil mulutnya komat kamit. "Awas kau Abu Nawas." Beberapa saat kemudian, Abu Nawas datang. Raja Harun ar-Rasyid langsung memarahinya. "Hai kau Abu Nawas, beraninya kau mengerjaiku. Aku tidak terima ini. Sesuai dengan kesepakatan kita bahwa aku akan menghukummu karena kau telah membohongiku. Mana ada telur unta? Unta itu hewan yang melahirkan, bukan bertelur," kata sang raja. "Anda benar, Tuan Raja," sahut Abu Nawas, membenarkan pernyataan Raja Harun ar-Rasyid. "Telur unta itu sebenarnya tidak ada. Unta hewan yang melahirkan, bukan bertelur," sambung Abu Nawas. "Lantas, mengapa kau menyuruhku untuk mencari telur unta itu?" sanggah sang raja. "Pokoknya sekarang kamu harus dihukum." Sang raja sangat marah. "Tunggu dulu, Tuan Raja. Sebelum saya dihukum, saya ingin bertanya, bagaimana kondisi tubuh Tuan hari ini?" tanya Abu Nawas. "Kondisi badanku?" sahut Raja Harun ar-Rasyid. "Aku merasa tubuhku tidak pegal dan sakit seperti kemarin-kemarin. Suhu badanku pun turun." Sang raja pun terdiam sejenak. "Jadi, sebenarnya Tuan Raja ingin telur unta atau ingin sehat?" sahut Abu Nawas. "Kau benar, Abu Nawas. Aku sudah sembuh. Penyakitku hilang." "Penyakitku hilang, Abu Nawas. Aku tahu. Perjalananku yang amat jauh kemarin telah membuat anggota badanku yang tadinya jarang bergerak menjadi bergerak, dan itu membuat aliran darahku yang semula beku menjadi lancar kembali." "Benar, Abu Nawas. Itu penyebabnya." "Terima kasih, Abu Nawas,"
sahut Raja Harun Ar-Rasyid. "Benar Tuan," kata Abu Nawas. "Tubuh yang tidak dibiasakan bergerak akan membuat darah membeku dan akhirnya menjadi penyakit. Maka dari itu Raja rajinlah bergerak." "Ya, memang akhir-akhir ini aku sering di kamar, jarang bergerak, kemudian aku juga banyak makan. Mungkin ini yang menyebabkan aku sakit," kata sang Raja Harun Ar-Rasyid. "Abu Nawas, maafkanlah aku telah memarahimu. Aku tidak akan menghukummu, tapi aku akan memberikanmu hadiah." "Terima kasih Tuan Raja," jawab Abu Nawas singkat. Semoga cerita ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.